Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 20 Juni 2022 hanya di STP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya, Amira juga di sini sudah mengurus Neratu, sudah dikasih makan dan dikasih obat. Dia juga pamitan kepada Neratu. Lalu Amira juga dia keluar dari kamarnya Neratu. Lalu di sisi lain di sini Dewa melihat Amira sudah keluar dari kamarnya Neratu, dia juga langsung masuk ke kamarnya Neratu untuk menanyakan apa yang dibilang oleh para buana. Dia juga curiga kepada para buana, mamanya itu pasti akal-akalannya para buana. Lalu Dewa juga langsung nanya kepada Neratu, tapi Dewa sangat kaget karena jawaban Neratu bukan ke sana. Lalu Dewa juga terus menanya kepada Neratu, tapi tetap jawabannya Neratu beda apa yang dikatakan oleh Dewa. Lalu di sisi lain di luar di sini para buana juga sampailah ke rumahnya. Di sini pas sampai ke rumahnya dia ngomong sendiri, kenapa sih rumah ini sepi, kata batinnya para buana. Lalu para buana juga langsung masuk ke dalam rumah. Pas sampai ke rumah dia sangat kaget kenapa pintu kamarnya nenek Neratu kok buka, kata para buana. Lalu para buana juga langsung melihat ke kamarnya Neratu. Pas sampai ke depan pintu kamarnya Neratu, dia juga sangat kaget ternyata di dalam ada Dewa. Lalu para buana juga langsung masuk ke kamarnya Neratu dan ngomong kepada Dewa, kamu sudah saya bilang jangan ada yang masuk ke kamar Neratu tanpa seizin saya, kok kamu malah masuk, kata para buana kepada Dewa. Dewa juga sangat kaget dan marah kepada para buana. Saya tidak peduli dengan keputusan mama, saya juga mau melihat keadaan Neratu, kata Dewa kepada para buana. Singkat cerita di sini juga Neratu juga ngomong kepada para buana sama Dewa, mendingan kalian itu pergi aja keluar dari kamar saya mau istirahat, kata Neratu kepada Dewa sama para buana. Para buana sama Dewa juga dia keluar dari kamarnya Neratu dan Dewa disusul oleh Dewa. Pas sampai ke tengah rumah di sini, para buana juga dia ngomong kepada Dewa, kamu jangan melakukan hal itu lagi, kamu jangan masuk lagi ke kamar Neratu tanpa seizin mama, kata para buana kepada Dewa. Dewa juga dia ngomong kepada para buana, saya tidak peduli, saya tidak akan menuruti apa kata mama, kata Dewa kepada para buana. Pas lagi cekcok antara Dewa sama para buana, Nana yang mendengarkan pembicaraan mereka, dia juga dalam batinnya ngomong, semakin sulit saya untuk bisa ketemu Neratu, kata Nana dalam batinnya. Lain lagi di sisi lain di sini di rumahnya si Ken Kelvin, pas lagi makan si Ken Kelvin ngomong kepada Mbak Ika, kamu kalau mau beli apa-apa harus izin dulu kepada saya, kata si Ken Kelvin kepada Mbak Ika. Lalu terjadilah cekcok antara Mbak Ika sama si Ken Kelvin, kenapa saya harus izin, kata Mbak Ika kepada si Ken Kelvin. Lalu di sini si Lurus Tunjung si alias si Latel juga dia ikut ngomong kepada Mbak Ika. Lalu pas si alias si Latel di sini ikut ngomong, di sini Mbak Ika ngomong kepada si alias Latel, kalian diam aja, jangan ikut campur urusan saya, kata Mbak Ika. Kalian itu bukan siapa-siapa, kata Mbak Ika kepada si alias si Latel. Lalu si Ken Kelvin juga di sini ngomong lagi kepada Mbak Ika dan di sini dia juga sangat marah kepada Mbak Ika. Tiba-tiba pas Mbak Ika lagi dimarahin ada yang ngetuk pintu dan Mbak Ika juga langsung membuka pintu itu pasti paketan saya, kata Mbak Ika. Ternyata memang benar itu paketan Mbak Ika. Di sini juga si Ken Kelvin sama si alias Yatel juga suruh duduk lagi di meja makan kepada Mbak Ika. Mbak Ika juga di sini dimarahin dan sama si Ken Kelvin dan si alias Yatel. Saking marahnya si Ken Kelvin, lalu di sini si Ken Kelvin juga saking marahnya kepada Mbak Ika ke adik tirinya, dia juga langsung mengambil apel dan langsung menggigit apel. Lalu di sisi lain di sini Nana yang lagi mengulang dalam batinnya dia ngomong, saya harus sampai kapan saya harus kayak gini di rumah ini, apalagi sekarang saya tidak boleh ketemu sama Neratu, kata batinnya Nana. Lepas Nana lagi mengulang, dia memikirkan nasibnya
Di sisi lain si Parabuana dia melihat Nana lagi menghulang, dia juga menghampiri Nana. Oh, terlihat Parabuana juga pas sudah di dekat Nana, dia juga dalam batinnya ngomong, inilah kesempatan saya, kata Parabuana. Lalu Parabuana juga dia ngomong kepada Nana, makam ayah kamu akan digusur Nana, karena di areal makam itu akan dibikin proyek yaitu apartemen, kata Parabuana kepada Nana. Nana juga sangat kaget mendengar berita itu dan Nana juga ngomong kepada Parabuana, dia juga minta tolong kepada Parabuana supaya makam ayahnya tidak digusur. Lalu Parabuana juga dia ngomong kepada Nana, saya bisa menolong kamu karena pemimpin perusahaan itu, proyek itu saya kenal, kata Parabuana. Tapi itu ada syaratnya, kata Parabuana kepada Nana. Nana juga sangat senang dan dia juga nanya kepada Parabuana, apa syaratnya mah, kata Nana kepada Parabuana. Lalu Parabuana juga dia ngomong kepada Nana, kamu harus membuat surat gugat cerai kepada dewa dan kamu harus menyeraikan dewa dan harus pisah dari dewa, kata Parabuana kepada Nana. Lalu pas Parabuana sudah ngomong kayak gitu syaratnya, Nana juga sangat kaget sampai dia juga melotot saking kagetnya karena Parabuana menyuruh dia membuat surat gugat cerai. Lalu Nana juga dia langsung ngomong kepada Parabuana, maaf ma, saya tidak akan membuat surat gugat cerai gitu dan saya tidak akan pisah sama Mas Dewa sampai kapanpun, kata Nana kepada Parabuana. Kalau gitu kamu siap-siap aja, makam ayah kamu akan digusur, kata Parabuana sambil dia juga pergi dari hadapannya Nana. Lalu si Parabuana sudah pergi, di sini juga Nana juga langsung mewek, dia juga teringat terus ke omongannya Parabuana. Lalu Parabuana juga dia menelepon anak buahnya yang disuruh oleh dia waktu dikasihkan berkas waktu di makam ayahnya Nana. Lain lagi di sisi lain, di sini si Nurus Tunjung si alias si Ledatel dia menerima telepon dari rumah sakit karena hasil tes DNA-nya sudah keluar. Lalu si alias Ledatel juga sudah menerima telepon dari rumah sakit, dia juga langsung akan pergi ke rumah sakit. Pas dia mau pergi, di sini si Ken Kelvin juga dia menghadang si alias Ledatel dan nanya kepada si alias Ledatel, kamu mau kemana pagi-pagi, bener, kata si Ken Kelvin. Lalu gak lama kemudian di sini juga Mbak Ika juga dia ikut ngomong, nggak biasanya kamu itu kok berangkat pagi-pagi, ada apa, kata Mbak Ika kepada si alias si Ledatel. Itu bukan urusan kamu, sekarang kamu enjoy aja dengan ketemu saudara yang lama, kata si alias Ledatel kepada si Ken Kelvin sama si Mbak Ika. Lalu si alias Ledatel juga langsung pergi dari hadapannya si Ken Kelvin untuk menuju ke rumah sakit untuk mengambil hasil tes DNA-nya. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 20 Juni 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum pamit, pagi dulu rumah tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lo batis seledat kalau Mimin tos ngebudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada, terima kasih.